cukupkah perhatikan burung-burung di udara? Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya. Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikan burung-burung di udara. Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya. Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kau Tuhan lebih dari cukup. Kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari kata. Janji-Mu pasti terjadi. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta. Saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Kau Tuhan Maha Tahu, matamu yang melihat sampai akhir dunia dan setelahnya. Dan ku berjalan di atas dasar iman, gaya pandang-Mu Tuhan yang ku andalkan. Kau Tuhan Maha Tahu, Engkaulah Sang Pencipta
seluruh tata surya dan seisinya dengan teliti. Setiap bintang yang ada masing-masing kau beri sebuah nama. Ku taruh harapanku di dalam pribadimu, penolong yang sempurna, yang ku andalkan hanya Engkau, penyelamatku. Tak ada yang tersembunyi darimu, kau tahu yang terbaik bagiku. Kau Tuhan Maha Tahu, tiada yang terlewati sampai hal yang terkecil, dan kau peduli. Kau pun menghitung jumlah rambut padaku, sebegitunya kau mengasihiku. Ku taruh harapanku di dalam pribadimu, penolong yang sempurna, yang ku andalkan hanya Engkau, penyelamatku. Tak ada yang tersembunyi darimu, kau tahu yang terbaik bagiku. Yang ku andalkan hanya Engkau, penyelamatku. Tak ada yang tersembunyi darimu, kau tahu yang terbaik bagiku. Wow. Kau Tuhan Maha Tahu, bahkan pemikiranku yang tak pernah terucap, kau mendengarnya dalam gelapku, tempat aku menyimpan semua rahasia. Kau pun di sana. Yang ku andalkan hanya Engkau, penyelamatku. Tak ada yang tersembunyi darimu, kau tahu yang terbaik bagiku.
pengorbananmu aku diselamatkan. Bukan dengan kekuatanku atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salibmu aku dibebaskan. Ku terkagum padamu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi dan kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu, Bapa kau Rajaku. Bukan dengan kekuatanku atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salibmu aku dibebaskan. Ku terkagum padamu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi dan kau beri segalanya. Kau
tes. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baik kita yang ada di gereja maupun yang ada di Zoom. Apakah terdengar suara kami? Boleh kasih jempolnya? Oke, mari kita siapkan hati kita. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Yesus, Raja kita, Tuhan kita, Allah kita yang ajaib. Bahwa apa yang Tuhan buat kita semua sungguh amat baik. Semua baik, semua baik. Bahkan masa depan kita penuh dengan harapan. Karena kita memiliki Yesus di dalam hidup kita. Haleluya. Semua telah ditetapkan olehnya. Lakukanlah bagian kita dengan setia. Di gereja untuk bangkit berdiri. Dari semua telah Kau tetapkan Tuhan. Inilah kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang mulia. Rencana hidup keluargamu, bahkan untuk bangsa kita Indonesia, semua mendatangkan kebaikan. Kau jadikan hidupku berarti, semua baik, haleluya. Semua baik.
Engkaulah Raja. Raja, berdaulatlah atas hidup kami Tuhan. Kami berserah penuh Tuhan. Serah bersama-sama jemaat GBI Bisangan Baru, Engkaulah Tuhan. Yesus Kristus kita agungkan, kita muliakan. Yesus Tuhan, berkatalah di atas pujian kami Tuhan. Engkau yang terbaik. Terima kasih Yesus. Dan atas hidupku ku berserah penuh. Berdaulatlah atas hidup kami. Berdaulat atas hidup. Bersama-sama kita katakan berserah penuh. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan kita. Yes. Bersama-sama kita katakan berserah penuh. Mari kita satu dalam doa. Puji Hosana Engkau Yesus di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami naikkan pujian sembah kami hanya kepadamu Tuhan. Allah kami yang layak, kami puji, kami sembah dalam roh dan kebenaran. Kami siap Tuhan untuk pagi hari ini. Terus lawat kami Tuhan, seluruh jemaat GBI Bisangan Baru, baik itu yang ada di gereja maupun yang ada di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, berkat surgawi, suasana surga yang akan kami rasakan, karena Engkau Allah kami, menyayangi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sama-sama percaya kepada Tuhan, kita katakan amin. Puji Hosana. Boleh melambaikan tangannya. Kita boleh sapa saudara-saudari kita di sebelah kanan kiri. Kita akan nyanyi Oh Betapa Indahnya. Haleluya. Bakurapan di kepala Harun. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya buat setiap kita, anak-anaknya yang mengasihinya. Haleluya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya.
Lagu ini mengingatkan saya hari Kamis ya kemarin ya. Ibu Gembala mengingatkan, doa fajar. Ya, doa fajar mengingatkan bahwa memang hidup akan semakin susah ya. Namun yang Tuhan ingatkan melalui hamba kita ya, Ibu Gembala, kita tidak boleh merusakkan minyak. Minyak itu berbicara tentang urapan Tuhan, waktu kita, kualitas waktu kita dengan Tuhan. Ya, bahkan Ibu Gembala mengingatkan kita juga, kita tetap harus excellent. Bahkan tadi pagi saya mendengar kesaksian dari Ibu terkasih kami di sebelah ini, saudara dekat meninggal. Aduh, Mesias bagaimana nih? Tapi beliau mau excellent di dalam Tuhan, benar ya begini ya. Dia mau melayani Tuhan dulu. Setelah ini baru dia akan pergi ke tempat penghiburan. Untuk itu saudara, Ibu Gembala meyakini bahwa jemaat GBI Bisangan Baru sudah mulai belajar setia sama Tuhan. Itu butuh proses. Ya, saudara-saudari, mari kita terus kuat di dalam Tuhan. Musim akan terus berlalu, namun kasih Tuhan tetap abadi bagi kita semua yang mengasihinya.
pasti menolong kita. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Terima kasih banyak Tuhan, pemeliharaanmu yang sempurna nyata untuk setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau sangat baik. Selamat pagi bagi hidupku, selamat jalan keluargaku Tuhan, selamat jalan bangsaku Indonesia. Tuhan Yesus pasti menolong kita semua. Cuma hanya mengasihimu Tuhan. Haleluya. Saya sudah menghambanya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat janji-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu yang terus mau menjaga kami seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan buat banyak hal yang terus Tuhan kerjakan di hidup kami. Hal baik yang terus Tuhan rancangkan buat kami. Ampuni semua dosa salah kami. Ampuni ketidakpercayaan kami kepadamu. Dan saat ini Tuhan, tiba waktunya Bapa, Engkau berbicara buat kami pagi ini. Tuhan Yesus yang baik, inilah kami Tuhan, anak-anak yang Engkau kasihi, pribadi-pribadi yang berharga di hadapan-Mu. Kami butuh Tuhan, kami butuh tuntunan-Mu Tuhan. Sebab itu Tuhan, berbicaralah buat kami pagi ini. Untuk hamba-Mu Tuhan, hamba bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Hamba hanya duta-Mu Tuhan. Sebab itu Bapa di surga, kiranya urapan-Mu penuh atas hamba-Mu ini. Belas kasihan-Mu ada untuk kami semua pagi ini. Tuhan Yesus, apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu, Tuhan jaga dengan luar biasa. Jangan izinkan Tuhan kata-kata yang gak berguna keluar dari mulut hamba-Mu ini. Kiranya semua Tuhan, kebenaran firman-Mu sebentar yang gak lama ini Tuhan, boleh membuat kami kuat, membuat kami semakin kenal siapa Tuhan di hidup kami. Kuasa kegelapan dalam bentuk apapun Tuhan, dalam bentuk apapun yang membuat pikiran kami tidak fokus, yang mengganggu jalannya internet, alat-alat yang kami gunakan, kami mau usir itu semua, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Aba, ya Bapa, ya Tuhan kami siap mendengarkan isi hati-Mu buat kami pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang percaya kita mau sama-sama katakan, amin. Haleluya, shalom saudaraku yang kasih Tuhan. Saudara bisa dengar suara saya? Bisa kasih jempolnya? Kedengeran? Ulang ya. Saudara yang bisa dengar suara saya boleh tolong kasih jempolnya. Gimana Nando? Udah ya? Sebentar ya saudaraku. Ya, kita bersyukur kita bersyukur kalau Tuhan masih terus ada bersama ibadah kita hybrid ini ya kan. Sekali lagi gimana Nando, udah oke? Oh sebentar ya, kayaknya nge-lag ya. Sebentar ya saudaraku yang kasih Tuhan. Tapi gambarnya ya.
Oke, tunggu ya sebentar saudaraku yang kasih Tuhan. Saudaraku, oke, sambil menunggu ya, sambil menunggu, enggak sambil sih, saya percaya Tuhan sudah ada di tempat ini dari awal kita ibadah. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, dan saya percaya kasih Tuhan gak bisa dibatasi oleh apapun. Kayaknya boleh minta tolong Gaby nyanyiin pujian yang tadi tuh, Tuhan selalu, refnya aja, silakan boleh Gaby, bisa nggak? Tolong sini sayang, nggak usah pakai musiknya juga nggak apa-apa. Mic-nya, ya kan? Boleh, boleh. Iya. Saudara di rumah bisa dengar suara kami ya. Dan yang pasti Roh Kudus ada buat kita semua. Sini sayang. Silakan. Tadi dari awal deh, musim selalu berganti boleh. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku. Aku selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Gaby. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pujian tadi berkata bahwa Tuhan selalu menolongku. Amin. Menolong siapa? Menolongku. Menolong setiap kita. Nah, kita sama-sama masuk dalam firman Tuhan, kita buka sama-sama di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 9. Saudaraku, semuanya tolong dibuka ya. Juga nanti mungkin bisa ditampilkan ayatnya. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 9. Bicara tentang Tuhan, kita tahu betul bahwa janjinya iya dan amin. Dia enggak pernah berdusta. Dia setia buat saya dan saudara. Seringkali kita enggak setia, Tuhan tetap setia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dan pagi ini saya yakin kita semua tahu bahwa kita semua berharga. Lebih berharga dari burung-burung di udara. Lebih berharga dari bunga di padang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Dia selalu menolong saya dan saudara. Sudah dapat ayatnya? Oke? Udah ya? Oh ya udah. Saya akan bacakan buat kita semua pagi ini. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan 9. Demikian firman Tuhan. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan pemberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah.
Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Haleluya. Kebenaran firman Tuhan pagi ini ingetin lagi kita, saudaraku. Kalau hari-hari ini kita ngeluh, aduh sulit ya, sulit sekali hidup. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan udah kasih tahu kita bahwa ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi ya, untuk anak Tuhan jangan merasa gini, maksudnya ini untuk dunia ini. Jadi kalau kita lihat keadaan sukar, iya itu pasti dan itu sedang terjadi. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa pada hari-hari terakhir ini, ya kan, kita akan dapati banyak hal nih. Saya nggak usah kasih tahu lagi ya kan, manusia yang mencintai dirinya sendiri itu yang seperti apa, tahu semua lah kita. Ya kan, orang dan menjadi hamba uang segala-galanya. Sampai akhirnya sekarang saudara, lupa sama salib di kalung, bisa ngomong. Ya berdoa sih berdoa, tapi apa-apa perlu uang saat ini. Alright. Oke. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, orang akan berjibaku. Kepala gak taruh kaki ke kepala. Soal ibadah, soal gereja, tar dulu. Lagi apa? Cari uang. Hamba uang. Jadi budaknya uang saudara. Budaknya duit. Kenapa alasannya? Karena apa-apa perlu uang. Dengar ini. Apa-apa memang butuh uang. Tapi uang bukan segala-galanya. Amin. Nah saudaraku yang kasih Tuhan. Itu buat sebagian orang yang sekarang ini bilang, elah Yayu. Saudara yang kasih Tuhan, saya sedang bicara bukan apa kata saya. Tetapi hari ini kita mau sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Apa kata Tuhan? Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, saya gak perlu lagi jelasin. Ya kan, pemfitnah itu kayak gimana? Ya kan, mereka yang suka berontak ya. Berontak itu kayak gimana? Ya kan, nih berontak sama orang tua. Gak tahu berterima kasih. Ya gak sih? Ya nggak anak-anak, gak usah dikasih tahu lagi ya. Gimana sih berontak sama orang tua, ya nggak Hans? Tahu ya? Oke, wah paham ya kan? Nah apalagi nggak tahu mengasihi, nggak mau berdamai, suka ngejelek-jelekin orang. Menjelekan orang tuh, tidak dapat mengekang diri, garang. Tidak suka yang baik, suka mengkhianat. Saudara baca ini satu-satu dan catat ini dan baca lagi nanti setelah ibadah ini selesai. Tidak berpikir panjang, berlagak tahu, sok tahu, ya kan berlagak tahu saudara ya, ngerti lah ya orang-orang yang berlagak tahu ya. Terus apalagi lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Dan ini saudaraku, dari panjang saya mau tekankan di ayat yang kelima. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Ngomongin apa tuh? Siapa tuh? Kita sama-sama hari ini Roh Kudus mengkoreksi kita masing-masing. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Yang Tuhan mau adalah kita menjauhi sifat-sifat yang tadi itu. Yang secara lahiriah, ujungnya dari semua adalah secara lahiriah menjalankan ibadah. Tetapi pada hakikatnya memungkiri kekuatannya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini temanya apa ya? Temanya adalah stop basa-basi sama Tuhan. Oke? Stop basa-basi sama Tuhan. Waktunya udah gak lama saudara. Kita udah sampai di zaman akhir yang akan semakin sulit. Kesukaran itu terus akan datang.
Dan saudara jangan merasa gini ya, oh tenang nanti ada kalau 666 sukar, 777 apa itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita semua sama nih. Saat ini kita semua akan menjalani masa yang sukar. Tetapi yang membedakannya adalah, nah nih, kekuatan Tuhan. Tuhan siapa yang kita sembah? Itulah yang membedakannya. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, ya stop basa-basi sama Tuhan. Saya lagi bingung cari kata-katanya. Tapi udahlah tahu ya basa-basi ya. Ya kan kita aja enek kalau ngeliat orang basa-basi sama kita, tahu gak sih saudara? Ini orang basa-basi banget sih. Ya kan? Dan hari ini, saudara, Tuhan itu sekali lagi mau bilang, Tuhan itu gak marah. Dia sayang. Dia sayang sama saudara dan saya. Dia sayang banget. Dia tahu hidupmu dan hidupku sulit. Sangat sulit. Sukar. Dia tahu. Tapi pujian tadi berkata, Dia selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Amin. Gak akan ada satupun terjadi di dalam hidup kita tanpa seizin Tuhan. Buat siapa? Buat orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi kalau saudara berkata saya anak Allah, anak Tuhan, murid Yesus, pengikut Kristus, orang Kristen, ya pengikut Kristus, sudah lahir baru, sudah dibaptis, maka janji ini buat kita nih. Dia selalu menolong saya dan saudara. Tetapi masalahnya adalah stop basa-basi sama Tuhan. Bicara tentang ibadah. Ibadah itu apa sih? Ibadah itu sebuah perilaku, ya kan? Perilaku yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya enggak? Ya kan? Ibadah itu apa sih? Ibadah itu sebuah perilaku, tindakan, ya kan? Tindakan yang mendekatkan diri kepada Tuhan secara terus-menerus sampai waktu yang tidak berkesudahan. Artinya sampai terus beribadah. Itu beribadah dan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan itu beribadah, ya kan? Suatu kegiatan, suatu perilaku yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang dilakukan secara terus-menerus. Itu ibadah. Ya kan? Yang dilakukan secara terus-menerus dan tunduk kepada segala yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu beribadah. Apa aja beribadah? Oke, beribadah banyak hal ya saudara. Baca kitab suci, doa tiap hari, tiap hari loh. Ya kan? Sampai pohon-pohon pun diajakin, ayo baca kitab suci ya biar tumbuh. Ya kan? Itu saya kalau udah pusing kerja ya saudara, saya akan tadi tahu, saya akan ajak omong, enggak gila dong, enggak ya. Maksudnya saya akan mulai menyiramkan tanaman-tanaman saya yang sudah terlupakan itu. Dan saya bilang ayo tumbuh. Saya akan bilang baca kitab suci, saya nyanyi tuh. Kalau mau tumbuh sambil saya siram-siramin tuh tanaman ya kan. Tuh Radit ketawa. Kalau mau tumbuh, saya siram-siramin tanaman saya tumbuh dong. Aduh udah mulai kuning kamu tumbuh. Saya gitu ya. Itu ngilangin pusing saya ya kan. Terus habis itu saya kembali lagi bekerja. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, enggak itu intermezzo aja. Bukan gitu juga, enggak ajak ngomong tanaman. Itu ngajak ngomong tanaman sekali lagi bukan gila ya, cuma buat bercandaan aja. Saudaraku yang dikasih Tuhan jadi tahu ya. Dan kembali ke ayat yang tadi, di ayat yang kelima. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Rajin doa puasa, ya kan? Ya. Rajin doa puasa dan banyak hal. Punya jam doa setiap malam, setiap pagi. Ibadah youth ikut, sekolah minggu ikut, wanita ikut, kalau perlu pria juga ikut gitu kan ya. Waduh. Tetapi saudaraku, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Nah kita buka sama-sama ya. Ibadah itu mengandung kekuatan loh saudara. Tahu nggak saudara? Ibadah itu mengandung kekuatan.
Kekuatan apa? Mengandung power. Coba kita buka sama-sama 1 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Ya, saya berharap saudara bisa dicatat dan saudara bisa baca lagi. Renungkan firman Tuhan. Daripada ngejelekin orang, tetapi ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Nah, tapi nggak berhenti di situ. Ya kan? Terus apa lagi? Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Nah itu ya. Nah saudaraku, di 1 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8, saya bacakan buat saudara. Tetapi sebentar. Oke. Sebentar. Oke, benar. 1 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saya ulangi sekali lagi. 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudaraku yang kasih Tuhan, latihan badani terbatas gunanya. Latihan badani apa? Wah, sekarang ini orang-orang sedang memiliki gaya hidup sehat. Ya kan, setiap pagi jalan, ya kan, terus apalagi sepedahan gitu ya. Terus ada yang nggak punya waktu buat jalan-jalan keluar, sampai beli walking pad itu kayak apa sih, apa namanya, yang itu tuh, yang kalau di gym, treadmill gitu kan ya, treadmill. Nah, walking pad itu terus depannya ini loh, ada mejanya sambil kerja, sambil lihat email. Wah, gitu kan ya. Karena gaya hidup sehat, kerja pun sambil olahraga. Ya kan? Tetapi di firman Tuhan berkata bahwa latihan badani terbatas gunanya. Bukannya enggak baik, tapi terbatas. Ya, terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, mengandung janji. Terus apalagi untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Artinya saudaraku, beribadah itu memiliki kuasa. Kalau ibadah tadi tahu ya, kegiatan yang untuk mendekatkan diri, misalnya puasa gitu kan ya. Sampai orang-orang di luar sana nih, di luar rohani, itu bilang puasa bagus buat detox katanya. Ya kan? Buat detox, mengeluarkan racun-racun. Artinya ibadah itu enggak cuma berguna untuk kerohanian kita, tetapi jasmani juga bagus. Dan gak hanya untuk saat ini, tetapi kehidupan yang akan datang juga itu sangat berguna. Oleh sebab itu tapi kita nih melakukan kegiatan roh ibadah, melakukan ibadah kita, tetapi kita memungkiri kuasanya. Makanya dibilang bahwa jauhilah tahayul dan dongeng-dongeng nenek tua. Jangan percaya sama tahayul, ya kan? Hari gini ya kan, katanya kalau begini begitu, katanya kalau keluar malam harus begini, katanya harus pakai bawang putih, harus itu dongeng nenek-nenek tua, tahayul. Jauhi, gak boleh, jangan percaya. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, menyedihkannya adalah kita tahu, sekarang tahu ya betapa kekuatan ibadah itu juga membuat kita kuat menghadapi masa sukar. Kenapa? Karena lewat ibadah kita semakin dekat kepada Tuhan. Dengar ya, semakin dekat kepada Tuhan, semakin apalagi mendapatkan kekuatan iman, sehingga itu yang akan membentengi kita. Ibadah itu yang akan membentengi kita. Membentengi dari apa? Membentengi dari hal-hal yang membuat iman kita lemah. Misalnya tiba-tiba ada masalah, langsung tahu, wah firman Tuhan berkata, gitu kan ya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Oh jadi gak putus asa, jadi ada harapan baru. Amin.
Firman-firman Tuhan yang udah pernah kita dengar, ayat-ayat Alkitab yang udah pernah kita baca, itu pop up, timbul yang menjadi rema, memberikan kita kekuatan. Tetapi permasalahannya adalah, stop basa-basi sama Tuhan. Kenapa? Karena kita melakukan ibadah, tapi kita memungkiri kekuatannya. Kita nggak tahu, kita memungkiri, ignoring, kita denial, kita nggak segitunya lah, ibadah aja. Makanya kalau saudaraku jangan heran, orang yang rajin ibadah, tapi rajin juga rajin juga nipu, rajin juga rajin juga ngejelek-jelekin orang, rajin juga rajin juga bohong. Nah ini, ibadahnya cuma basa-basi, saudara. Hari ini Tuhan bilang sama kita, stop anakku, stop Yayu, stop kita semua untuk basa-basi sama Tuhan. Nah saudara, basa-basi gimana sih? Ibadahnya rajin, titip doa, Bu Gembala, saya titip doa ya, tolong doain saya, biar saya sembuh dari sakit. Tapi tetap cari orang pinter. Tetap aja gak percaya kalau Tuhan itu bisa menyembuhkan. No, tetap aja kita percaya bahwa jodoh di tangan Tuhan. Tenang, Tuhan akan kasih jodoh yang tepat pada waktunya. Tapi tetap aja nyari ke orang-orang pinter. Orang pinter mending ke profesor, dokter, enggak. Ke perdukunan gitu ya. Tetap aja, punya masalah ya. Ini yang ngomong ini nih. Misalnya orang yang rajin ke gereja, terus temennya bilang, saya punya masalah. Oh tenang, saya bawa ya ke seseorang. Dia bisa bacain elu, dia bisa tahu apa yang terbaik buat elu. Oh Tuhan, amin. Puasanya rajin, doa puasanya mantep. Keluarga ada jam doa, tapi tetap aja. Wah, Ibu Gembala bilang, kalau punya masalah, percaya pada Tuhan. Jangan adakan kekuatanmu. Itu bukan Ibu Gembala, sebenarnya itu firman Tuhan. Halo, itu firman Tuhan. Tapi akhirnya Tetap aja. Bu Gembala ngomong ya bisa, minjemin duit kagak. Ya harus cari duit lah, kemana ya? Oh pinjem aja ke sono. Oh begini aja, begitu aja. Lupa sama kuasanya Tuhan. Lupa waktu di gereja nyanyi, Dia selalu menolongku. Lupa. Jadi nyanyi di gereja cuma basa-basi. Amin. Selalu menjagaku. Tapi gerangsang-gerungsung hidupnya, khawatir terus hidupnya. Ribut mulu di rumah karena urusan duit gak ada. Terus di gereja nyanyi nangis-nangis. Basa-basi. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Oh keren, angkat tangan, kau perlu angkat, semuanya diangkat. Tapi waktu di masalah ya kok begini, Tuhan ngomel. Dia selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tapi sibuk cari uang gak halal. Alasannya, Bu, Yayu, sekolah perlu duit, makan tuh perlu beli. Nyanyinya jago di gereja, di rumah. Karena sekarang hybrid ya, mungkin lagi ada yang nyanyi di rumah gitu kan ya. Jam 5 Teng ikut doa, wah ada. Tapi enggak percaya sama kuasanya Tuhan. Memungkiri kuasanya ibadah itu. Terus ibadahnya basa-basi. Coba colek kiri kanannya tuh bilang, kalau perlu jangan dicolek deh, tabok deh. Jangan basa-basi sama Tuhan.
Biar sadar, kalau dicolek doang nggak sadar mungkin. Daripada malaikat yang tabok, enggak suruh tabok juga. Ini maksudnya dipegang, jangan basa-basi sama Tuhan. Ya, jangan stop basa-basi sama Tuhan. Sederhana kok. Mengiring Tuhan itu sederhana, benar deh. Hidup kita rumit. Itu sebenarnya rumit itu kita sendiri bikin rumit. Kalau kita tahu dan kita percaya sama Tuhan, ya sederhana. Percayakan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Karena Dia yang memelihara aku. Jangan takut, jangan khawatir, kata Tuhan. Ya kan? Banyak loh pujian-pujian. Banyak yang kau buat di dalam hidupku. Wah, keren banget. Tapi hidupnya ngeluh terus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dengar ya baik-baik ini. Tuhan tahu loh. Tuhan tahu gak sih? Tuhan tahu. Mungkin kita orang yang paling jago munafik. Mungkin ya. Wah, aktor deh kalau jadi ikut itu tuh casting, mungkin bahkan kita jadi main film, kita bisa menang piala Oscar mungkin ya. Tapi Tuhan tahu gak sih? Tuhan tahu. Kayaknya hang ya. Tapi nggak apa-apa ya. Saudaraku yang di rumah masih tetap dengar suara saya? Hah? Oh, oke. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, ayo. Bukan lagi waktunya basa-basi sekarang. Ini waktunya serius. Serius beneran saudara. Karena hidup semakin sulit. Tadi firman Tuhan bilang, ketahuilah pada zaman terakhir akan datang masa yang sukar. Ini nggak main-main. Sukar. Kalau dibilang cepak gandum 1 dinar, harganya 1 dinar itu orang kerja 1 hari loh. Itu cuma buat makan doang. Ini keadaannya yang akan terjadi saudaraku. Engkau mau pakai kalung salib kayak sama, ngadepin yang sama. Bedanya adalah apa? Kekuatan. Amin. Bukan karena kekuatan engkau mampu, bukan. Kita nggak akan mampu saudaraku. Tetapi yang membedakannya adalah karena kekuatan daripada Tuhan. Karena kasih daripada Tuhan, kita bisa lewatin hari-hari ini. Ya, sekali lagi saudara, udah gak usah panjang-panjang, gak usah lama-lama saudara. Intinya adalah satu, stop basa-basi sama Tuhan saudara. Ayo hari ini, dengar baik. Saya yakin Roh Kudus itu gak pernah salah. Saudara stop, gak usah lihat, oh ini orang-orang yang berjihad-jihad. No, enggak. Ini bukan buat orang yang berjihad-jihad di luar sana. Ini buat saya dan saudara. Stop basa-basi sama Tuhan. Jangan sampai saudara, kata Tuhan jauhilah mereka itu. Jauhilah sifat-sifat ini nih. Jangan sampai secara lahiriah saya menjalankan ibadah. Tetapi pada hakikatnya saya memungkiri kekuatannya, kekuatan dari ibadah, kekuatan dari kuasa Tuhan, kekuatan daripada janji-janji Tuhan. Jauhi kayak gitu. Ganti saudara. Dengar ini baik. Pada waktu kita datang Tuhan, saya dosa. Tuhan tahu kok. Iya, emang. Tapi ya Tuhan tetap sayang. Tuhan, saya hancur hidup saya. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Dengan apa? Lagunya gimana? Apa? Dia dekat, dia sahabat, dia dekat. Depannya gimana? Nah, tuh jago kan? Kemanakah aku? Jawaban saya pura-pura, enggak sih, lupa juga emang. Ya enggak tahu kan? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu ya. Tahu, tapi Bu Gembala maaf ya. Mulai sekarang saya nggak bisa melayani lagi. Saya harus melayani diri saya dulu Bu Gembala. Bu Gembala, saya izinnya off dulu. Kayak orang kerja. Orang kuliah. Cuti dulu Bu. Ya enggak? Kemana ibadahmu? Kemana ibadahmu? Kemana imanmu?
Iman itu berkaitan, ibadah berkaitan dengan iman. Kenapa? Dengan ibadah sekali lagi tadi. Ibadah itu mengandung janji. Dengan ibadah kita akan berdoa, kita semakin dekat. Harusnya, dengar ini baik. Harusnya orang yang semakin rajin berdoa semakin dekat karena semakin banyak komunikasi sama Tuhan. Jangan cuma bilang Tuhan berkata. Tuhan berkata hanya untuk basa-basi. Tuhan berkata buat apa? Tuhan berkata katanya sih kamu jodoh saya. Kayak enak aja. Tuhan berkata lagi, kamu harus, Dok, Tuhan berkata, Dok, handphone barunya kasih Kayayu, Dok. Karena Kayayu perlu handphone tambahan, Dok. Kata Nando, enak aja Kayayu. Ya gak? Dengar ini baik-baik. Orang yang dekat sama Tuhan dia tahu bisa dengar, peka. Bukan pekok ya, peka. Bisa membedakan. Nih dengar, orang yang beribadah dengan benar, dengar ya, dan yang percaya kepada Tuhan, dia bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Mana yang berasal daripada Tuhan dan mana yang enggak. Bukan memfitnah Tuhan. Dengar ya, hari ini parah loh orang-orang kita dapati. Enggak cuma iblis yang difitnah sekarang. Kalau dulu iblis ya, iblis nih ganggu saya gitu ya. Iblis nih goda saya. Kok sekarang orang lebih berani lagi, lebih jahat lagi. Yang difitnah Tuhan. Tuhan berkata, katanya, benar Bu Gembala bilang, suruh aja Tuhan ngomong juga sama saya. Gitu kan ya. Amin saudara. Coba yuk kita lihat diri kita masing-masing. Itu dia tadi. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Itu kalau nyanyi itu kalau kita benar-benar, ya Tuhan kau dekat, engkau sahabat. Bahkan seluruh pengabdianku gak bisa bayar kebaikan Tuhan. Kepengabdianku, aku mau, kayaknya mau bukan buat Tuhan segala-galanya. Itu belum cukup buat balas kebaikan Tuhan. Amin saudara. Yuk stop ya. Stop basa-basi sama Tuhan. Tuhan tahu. Maka Tuhan kasih tahu hari ini. Kalau kita terus hidup basa-basi dengan Tuhan. Maka kita akan apa? Akan tersingkir pada akhirnya nanti. Gak kuat, gila kita, ngaco kita, ngaco bener. Orang pernah lihat gak orang kok ngambil jalan hidupnya begitu ya, kok ngambil pilihannya gitu ya, ngaco. Kenapa? Ya ini ibadahnya cuma basa-basi sama Tuhan. Stop ya. Semua apa yang kamu percayai, apa yang udah kamu baca, apa yang udah kamu dengar tentang kebenaran firman Tuhan. Kenali Tuhanmu. Kenali. Iya Tuhan, aku percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib. Aku percaya Tuhanku dahsyat beneran. Jangan cuma basa-basi. Bener deh saudaraku, hidup akan sulit. Masa-masa sukar akan terus datang. Dan saudara jangan kaget ketemu-temu orang. Ya orang ngomong saudara baik tapi duit gak saudara. Itu jangan gumun, jangan bingung, jangan terkejut. Itu udah diberitakan di firman Tuhan. Tetapi oleh sebab itu kalau saya dan saudara mau kuat, mau bisa beda dengan orang-orang di luar sana. Bisa akan menjadi suratan yang terbuka yang bisa dibaca semua orang. Akan menjadi kesaksian yang bisa dilihat semua orang. Zaman susah tapi tetap dipelihara Tuhan. Zaman susah tapi tetap kuat di dalam Tuhan. Zamannya susah tapi tetap bisa baik sama orang. Zaman ini tambah sulit tapi tetap bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Waduh. Bukan karena kekuatan kita, tetapi karena ada apa? Ada kuasa Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan. Amin. Stop apa? Stop basa-basi. Pastikan pada waktu engkau berdoa, engkau benar-benar ngomong sama Tuhan. Pada waktu engkau di gereja, pada waktu engkau di rumah di Zoom, jangan cuma geser kiri kanan, kapan keluar sih ibadahnya, kapan keluar sih ibadah. Enggak, percuma saudara. Ibadahmu enggak ada gunanya. Apa gunanya? Capek doang. Amin saudaraku. Haleluya. Yuk silakan aja kalau boleh minta tolong ke depan.
Stop basa-basi dengan Tuhan, saudara. Kenali Tuhanmu. Percaya kepada Tuhan. Karena Dia yang memelihara hidup kita. Izinkan Tuhan berdaulat penuh atas hidup kita. Izinkan Tuhan, maka itu saudara, jangan kalau berdoa, minta Tuhan, kasih tahu saya apa yang harus saya ambil. Keputusan apa yang harus saya ambil. Dan biar itu seturut dengan kehendak Tuhan. Itu beneran. Jangan pada waktu Tuhan bilang jangan kalau ke kiri. Enak aja saya mau ke kiri, tetap aja ngeyel. Basa-basi nanyanya sama Tuhan. Iya dong, basa-basi doang kan. Tuhan kasih saya tahu mana yang benar, mana yang salah. Dikasih tahu ngeyel. Basa-basi doang nanya. Stop saudara. Kita menyanyikan pujian. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Silakan. Mari saudara. Stop basa-basi sama dengan Tuhan. Nyanyikan pujian ini dengan engkau percaya pada Tuhan. Dia mengerti. Dia peduli. Dia tahu beban hidupku dan hidupmu. Dia tahu batas kekuatanku dan kekuatanmu. Andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, saya serahkan kepada Ibu Gembala. Tuhan Yesus mengasihi saya dan saudara. gereja siapa untuk banyak perkara, jadikan ini pengakuan kita ya. Hadapanku banyak hal, baik yang anak kecil, baik youth, kaum pria, wanita. Banyak perkara yang kita nggak ngerti, kenapa harus terjadi. Kita nggak bisa tahan apa yang harus terjadi. Namun satu perkara yang ku simpan dalam hati, satu perkara yang kita tahu, tiada sesuatu yang semua terjadi atas seizinnya, tanpa alasan, dan Dia peduli atas hidup kita. Allah peduli segala persoalan yang kita yakinkan ini tak akan pernah dibiarkannya
Apa yang sedang kita kumpulkan orang lain gak ngerti. Bahkan gembala sendiri gak ngerti. Tetapi Tuhan mengerti. Tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri. Bapa mengerti. Bapa Allah peduli. Biarkan musik mengalun dengan lembut Bapak Ibu Saudara. Sebentar ibadah ini akan selesai. Tetapi masalahmu dan masalahku belum selesai. Kita harus hadapi lagi itu. Nggak ada satu pribadi pun yang mengerti masalah kita. Saya pun demikian Bapak Ibu Saudara. Saya berusaha untuk share aja, saya udah gak bisa lagi. Tapi saya datang kepada Tuhan dan saya bilang begini. Tuhan, saya ajarkan jemaat untuk percaya sama Tuhan. Saya ajarkan jemaat untuk mencari Tuhan dalam setiap permasalahannya. Sekarang saya hamba-Mu Tuhan. Saya datang juga sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, gak ada satu orang pun yang mengerti pergumulan kita secara utuh, gak ada. Gak ada yang mengerti apa yang kita sedang khawatirkan, gak ada. Tapi ketahuilah, ada satu pribadi yang bernama Yesus Kristus Tuhan. Dia ada sama kita. Bapak Ibu, kita masuk dalam hadirat Tuhan ya sambil mengingat kebaikan Tuhan. Pada suatu hari, ada seorang berjalan dengan begitu memikul beban begitu berat. Dia berjalan dan terus memikul beban sampai ada seorang yang membawa mobil bak kebuka dan dia silakan petani itu untuk naik di belakang. Dan pada waktu rem mendadak, petani ini tiba-tiba supirnya kaget karena di belakang bunyi gedebungan. Dan ternyata petaninya jatuh ke jungkal ke depan. Agak benjol palanya, barang dagangannya berantakan. Dan dia bertanya supir ini, "Pak, kenapa bisa begini? Kan saya remnya gak terlalu keras." Dia bilang, "Saya masih tetap berdiri dan memikul beban pada waktu saya di atas mobil kebuka itu." Supir ini bilang, "Pak, kenapa gak ditaruh aja bebannya, engkau duduk dengan tenang? Kenapa masih kau pikul itu beban? Sudah ada jalan keluarnya Pak, mobil ini kuat untuk taruh bebanmu. Dan Bapak duduk aja manis." Kadang kita mempertawakan hal tersebut, memang bodoh sekali petani itu ya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pagi ini menegur kita, mengingatkan kita jangan basa-basi sama Tuhan. Toh Tuhan tahu siapa kita, apa yang kita buat. Tuhan tahu kita gak kuat, Tuhan tahu kita lemah. Itu sebabnya Dia ada buat kita. Mungkin kita mentertawakan petani itu, aduh petani ini bodoh sekali. Tetapi kita lebih bodoh dari petani itu. Kenapa? Kita melakukan bagian kita melakukan juga bagian Tuhan dalam masalah kita. Kita gak kuat, gak bisa Bapak Ibu Saudara. Engkau dan saya gak sendiri. Itu yang saya dapat belakangan ini. Saya merasa karena saya orang tua saya gak ada. Saudara saya, kokok saya, adik saya yang cowok juga, ya kami gak dekat. Secara hubungan kami gak dekat, tapi kami tahu itu saudara kami. Saya merasa sendiri Bapak Ibu Saudara. Tapi saya tahu ada Tuhan. Ada Tuhan Yesus yang tidak basa-basi kepada saya. Ada Tuhan Yesus yang benar-benar mati buat saya. Dan Tuhan mau katakan itu pagi ini melalui hambanya. Ibu Yayu, kita jangan basa-basi sama Tuhan. Amin. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku di waktu aku susah, di waktu aku susah, waktu ku sedih.
percaya ya, yang di rumah dan di gereja kita masih punya sahabat. Pernah dia tinggalkan diriku di waktu aku susah, waktuku sendirian, di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Anak-anak percaya ini ya. Namanya Yesus, namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Reflo, Lionel, Radit percaya ini. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan lagi sambil kita rasakan hangatnya pelukan kasih Tuhan. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Yesus mau direpotkan kok. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Hanya Yesus yang bisa menghibur kita. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus menghibur hati. Katakan sekali lagi tanpa basa-basi, dari hatimu yang paling dalam, dari ketulusan hatimu. Katakan namanya Yesus. Panggil namanya. Dia mendengar. Dia tahu air matamu. Dia tahu kesedihanmu. Engkau gak pernah sendirian. Ada nama pribadi yang bernama Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Katakan dengan segenap hati kita. Nama Yesus menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus menghibur hatiku. Kebenaran firman sudah kami dengar bahwa ini adalah akhir dari segala akhir zaman Bapa. Dan kami tahu Tuhan, banyak kasih yang pura-pura, banyak kasih yang munafik Tuhan. Tetapi firman mengingatkan kami bahwa pada akhir zaman memang seperti itu. Tapi kami bukan termasuk di sana Tuhan. Kami mau menjadi orang yang tulus. Kami mau menjadi orang yang tidak basa-basi kepada sesama, bahkan kepada Tuhan. Kami tahu bahwa kami gak sendiri. Tuhan, beban kami berat. Kami gak mampu, kami gak kuat. Kami gak kuat Tuhan. Kami perlu Tuhan. Tolong Bapak. Kami juga gak mau jadi petani yang bodoh, yang masih memikul beban padahal sudah di atas mobil, yang seharusnya kami letakkan beban itu. Kami mau menjadi anak-anak yang cerdas Bapak. Kami punya Tuhan. Kami harus ikhlas menjalani hidup ini Tuhan. Karena ada Tuhan, ampuni kami. Seringkali kami memakai pikiran kami untuk memutuskan banyak perkara dan akhirnya salah Bapak. Kami seringkali tidak melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan dan akhirnya berantakan Tuhan. Siang ini kami mau bertobat Bapak. Kami mau melibatkan sepenuhnya keputusan-Mu Tuhan.
Walaupun mungkin terlalu lama menurut kami, tapi kami mau sabar. Karena waktu Tuhanlah yang terbaik buat kami. Berkati hamba-Mu Tuhan, Ibu Yayu dalam pekerjaan, dalam keluarganya Tuhan, dalam pelayanan. Pakai dengan luar biasa. Terus singkapkan rahasia firman-Mu, sehingga kebenaran-Mu diberitakan dan kami semakin bertumbuh. Berkati jemaat Tuhan juga Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan, kami akan lanjutkan ibadah ini dengan pengumuman dan dengan persembahan terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang di gereja, di rumah tetap ada bersama saya. Kita akan dengarkan pengumuman untuk ibadah Natal dulu ya. Ibadah Natal kita tanggal 25 dan ke-26 Bapak Ibu Saudara. Secara hitungan memang agak mengkhawatirkan, tetapi saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah tidak bertanggung jawab. Bapak Ibu Saudara, pribadi yang paling bertanggung jawab. Kalau kita misalnya ya sama suami gitu ya, ada suami ini bertanggung jawab, belum tentu Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita kecewa. Tetapi mungkin ada orang tua kita ini bertanggung jawab nih sama saya. Bukankah dia wakil Tuhan dan dia harus bertanggung jawab? Belum tentu. Percaya deh. Kecewa juga, ya kan? Tetapi ada satu pribadi yang pasti bertanggung jawab. Siapa namanya? Yesus. Dia izinkan kita ada di dunia ini, lahir di tengah keluarga yang mungkin berantakan. Tetapi dia bertanggung jawab kita ada sekarang. Sampai ke depannya. Silakan Bu Yayu. Mau ada pengumuman buat Natal? Siapa? Ezra. Atau saya umumin aja? Oh, saya umumin aja untuk persingkat waktu ya. Oke, Bapak Ibu yang ada di grup pria, wanita dan extraordinary youth itu ya, Bapak Ibu sudah di-blast sama Ibu Yayu akan form. Sebenarnya isinya boleh aja di grup ya. Kalau memang harus di grup, nggak japri ke Yayu. Update-annya di grup biar pada tahu juga gitu ya. Teman saya ikut deh gitu. Bapak Ibu Saudara begini, Bu tapi saya belum ada uangnya, ikut aja dulu gitu. Nah ini asik nih, namanya iman. Ya kan, iman itu bertindak satu langkah, jangan mikir ntar bayarnya gimana, kita kan nggak tahu besok masih hidup apa enggak. Ya daftar aja dulu. Nah kalau misalnya nggak hidup, ya paling panitia pusing ya kan. Waduh udah daftar gitu ya. Itu PR-nya panitia, kita kan udah pulang gitu ya kan. Nah Bapak Ibu Saudara daftar dulu. Karena kan umumannya daftar dulu belum bayar. Jadi gini, kecuali gini, daftar harus DP itu kan enggak. Daftar dulu. Daftar aja dulu, tapi pastikan ikut. Ya daftar dulu. Terus nanti gimana nih karena kita mau gini, daftar dulu. Percaya deh. Saya selalu percaya bahwa pasti ada berkat Tuhan nanti. Disisihkan buat kita untuk pergi ya. Jadi daftar dulu, terus kemudian nanti kemudian nanti ada pengumuman selanjutnya. Jadi nanti pulang ibadah jangan lupa copy dan paste di bawahnya. Jangan tulis nama. Misalnya udah namanya Pak Jontra di copy paste tetap Pak Jontra juga yang dikirim. Jangan nama kita ya. Misalnya Ibu Dini dengan Gebi gitu. Satu-satu misalnya kalau ada di extraordinary kayak saya misalnya, Pak Jontra udah update nih, pria saya nggak akan update di wanita. Eja nggak akan update di extraordinary, nanti double. Kayak Mama Gebi sama Gebi ya siapa aja yang mau update di satu kotak, di satu grup gitu ya. Gitu. Nah kalau yang sekolah minggu ya mamanya atau papahnya lah ya. Karena kan sekolah minggu, sekolah ibadah anak gak ada update-annya. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi ikut. Saya berharap ikut. Kenapa? Nanti kita kan selama ini kan udah jauh. Dan nanti ada refresh ya kan. Hidup kita jadi healing gitu ya. Healing gitu. Yakin lah kita akan panitia akan memberikan yang terbaik buat Bapak Ibu Saudara. Kalau Nancy kemarin bilang gini, berarti kalau kita pergi ternyata piknik itu barang mahal loh gitu ya kan. Healing aja mahal, tiket mahal. Saya nggak tahu nih si Nancy mau kemana nih, dia udah teriak-teriak mahal. Jangan-jangan lagi ngecek tiket-tiket nih ya kan. Terus mahal ternyata tiketnya mau kemana-kemana, emang mahal Bapak Ibu Saudara. Jangan ke luar negeri. Ke Indonesia aja mahal gitu ya, pulang ke Medan aja 1,5 juta ya kan, apalagi Bu Yayu kemarin ke Amerika, kalau nggak dibayarin kantor 30 juta sekali berangkat ya, pulang pergi 60 juta, ya ilah bisa kemana kita ya kan. Jadi Bapak Ibu Saudara itu memang mahal, tapi kalau kita rame-rame corporate nggak mahal, jadi sama-sama saling tanggung ya. Dan saya percaya sih masih jauh kok, pasti nyampe ya. Jadi yang pastikan jemaat Tuhan update ya, mau? Habis ini update ya, karena semakin rame yang ikut kan semakin seru ya kan. Bu boleh bawa teman? Enggak boleh kalau bukan jemaat. Maaf ya, teman ditaruh di rumah dulu ya, di rumahnya dia ya. Bu boleh bawa pacar? Mohon maaf ya kan, kalau bukan satu gereja nggak bisa, makanya pacarannya satu gereja gitu ya kan. Ya, tapi kalau misalnya Bu orang tua saya di rumah sendirian, biasanya dia sama saya, boleh bawa, boleh.
Ya, Bu, saya punya anak satu di rumah, saya khawatir kalau dia kenapa-napa bawa, boleh bawa gitu, nggak apa-apa. Tapi itu ada in case. Tapi jangan berarti yang teman-teman ikut yuk, jangan ya Bapak Ibu. Kenapa? Kita sekarang ini temanya buat pisangan baru. Jadi kita mau sama-sama dulu pisangan baru ya. Nggak apa-apa deh dibilang eksklusif, memang segitu kok adanya ya. Jadi kita berangkat, siap? Siap. Terutama untuk ketua-ketua nih, ketua youth siapa? Gaby, wajib ikut. Itu ketua pria, Bapak Jontra. Wajib ikut ya Pak. Ketua wanita, Ibu Messi. Ketua wanita mandiri Opung. Ketua sekolah minggu, siapa? Nancy. Atau Flo. Ya pokoknya wajib ikut ya. Biarin aja. Kalau yang di gereja wajib aja urusannya ya. Hans udah daftarin teh, Hans daftar ya. Ya Ricky boleh daftarin Ricky ya. Oke, yang di Zoom daftar ya. Kasihan nih panitia perlu cari villa nih, kita harus survei. Nanti keburu dipakai orang gitu ya. Tolonglah bantu kami untuk daftar saja. Udah, yuk nanti kolektor bisa persembahan boleh masuk ke belakang atau bisa transfer. Curious. Saya undang untuk bangkit berdiri, nggak ada lagi pengumuman ya. Sebentar ibadah youth dan Tuhan memberkati kita. Terima kasih Bu Messi untuk pelayanannya. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita saat ini. Lagu yang tadi aja. Tuhan selalu menolongku. Jangan sekedar apa loh ya pujian ini. Ini beneran loh, Tuhan mau nolong kita. Jangan gini, aduh sungkan nih minta tolong terus sama Tuhan. Lah memang dia mau direpotin. Dia mau kok bertanggung jawab sama hidup kita. Tuhan Yesus itu loh, paket komplit ya. Jadi kalau ketemu Tuhan Yesus itu paket komplit, jangan pakai paket yang lain. Cukup Yesus. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akhiri ibadah ini saya mengundang Nando untuk ke depan karena Nando akan kembali di ronsen untuk polipnya. Setiap malam dia udah nggak bisa tidur karena nggak susah untuk bernapas. Saya percaya masih ada mukjizat. Saya percaya Tuhan yang selama ini kita sembah yang dilayani oleh Nando adalah Tuhan yang hidup. Ya, kita berdoa agar kalaupun Tuhan izinkan operasi semua berjalan dengan baik, kalaupun Tuhan izinkan tidak perlu melalui operasi, Nando boleh sembuh. Tuhan selalu
Perhatikan sabda Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa engkau, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas segala tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai bersama. Ia tidak akan meninggalkanmu dan tidak akan pernah meninggalkanmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan melindungi engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Kristus, jemaat yang setia, jemaat yang sangat mengasihi Tuhan, sekarang mari terima berkat ini. Berkat yang luar biasa dari Allah Bapa, berkat kasih sayang dari Tuhan Yesus, berkat penghiburan kekuatan Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Tetaplah kuat di dalam Tuhan, tetaplah setia, tetaplah menantikan janji Tuhan dalam hidupmu. Diberkati engkau dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Segala usahamu, segala pekerjaanmu, segala pendidikanmu, sekolahmu, apapun yang kau buat berhasil, orang yang melekat kepada Tuhan akan terus diberkati. Terimalah berkat dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan di setiap ucapan dan perbuatan. Nyatakan Tuhan di setiap perbuatan kita. Yang youth boleh balik ke gereja ya. God bless you all.